Audio Jungle. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Andre Langoy, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Kota Bitung. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, Master Teologia, dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan Disiplin Diri. Nah, disiplin diri atau self-control memiliki pengertian yaitu menjaga diri kita untuk tetap patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab kita. Dengan kata lain, disiplin diri adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang mengharuskan kita untuk patuh atau mentaati sebuah peraturan yang ada. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, mengapa kita diharuskan untuk mendisiplinkan diri kita? Yang pertama, kita harus mengontrol need atau kebutuhan agar tidak menjadi hawa nafsu. Di dalam mengontrol need, ada beberapa hal dalam hidup kita yang perlu kita kontrol agar itu tidak menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang serakah, atau dengan kata lain, diri kita dikuasai oleh hawa nafsu yang sangat berlebihan. Yang pertama yaitu fisiologis, yaitu berupa makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua safety, yaitu keamanan. Yang ketiga love, yaitu hubungan kita berrelasi dengan sesama. Yang keempat extern, yaitu penghargaan yang kita terima dari orang lain. Yang kelima self actualization, yaitu pengembangan diri. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita jaga agar setiap kebutuhan kita tidak menjadi hawa nafsu yang berlebihan tentunya. Yang kedua, mengupgrade potensi diri kita menjadi kecakapan diri. Dengan kata lain, kita memiliki skill atau keterampilan. Itu terdapat dalam Amsal yang ke-22 ayatnya yang ke-29. Nah, berikut kita akan masuk pada beberapa potensi yang menjadi skill dalam diri kita. Yang pertama yaitu life skill atau kecakapan dalam melakukan sesuatu sehingga skill itu hidup atau terlihat dalam diri kita. Yang kedua mind skill atau skill utama, di mana hal ini yang menjadi keahlian kita dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga additional skill atau skill tambahan, di mana kita tidak hanya berpusat pada satu skill atau keahlian saja. Nah, yang ketiga, menjaga konsistensi dan kualitas hidup serta pelayanan. Yang menjadi pertanyaannya adalah konsistensi apa yang harus kita jaga sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, yang pertama yaitu need atau kebutuhan yang sudah kita belajar tadi. Yang kedua rohani, yaitu menjaga kualitas ibadah, berdoa, membaca Alkitab dan lain-lain. Yang ketiga, belajar, yaitu melatih diri kita untuk menulis bahkan meneliti sesuatu yang tidak kita ketahui atau pahami sebelumnya. Yang kelima yaitu waktu, yang mencakup area waktu, yaitu tindakan penting dan tindakan tidak penting. Tindakan penting yaitu terjadi pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang genting, di mana kita dituntut untuk memiliki sikap antisipasi, memiliki sebuah perencanaan yang matang, dan mengharuskan kita untuk selalu fokus ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Sedangkan tindakan yang tidak penting yaitu terjadi pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak genting, di mana kita harus menghindari hal-hal yang sia-sia yang menyita waktu luang kita,
misalnya menonton TV yang berlebihan tanpa ada manfaat yang kita dapatkan, dan menghindari telepon yang kita rasa itu bersifat penipuan dan merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah kurang lebih penjelasan dari hamba Tuhan yang disiplin diri. Tuhan Yesus memberkati.